Salam sejahtera dan salam satu Malaysia Madani. Berita penuh dipetik dari Malaysia Kini. Toleransi antara penganut agama menurut Islam. Toleransi, tasamu, bukan sesuatu perkara yang baru dalam Islam. Kerana ketika zaman Rasulullah SAW pun telah ada banyak perbezaan dalam masyarakat yang hidup di Makkah dan Madinah kala itu. Walaupun demikian, sikap dan perilaku Nabi SAW selalu mencontohkan kepada perbuatan yang baik kepada mereka yang tidak sekida. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak." Secara etimologi, toleransi berasal dari bahasa Latin, tolerari, yang bererti saling menanggung atau saling memikul. Maka yang dapat disimpulkan adalah sikap saling memikul walau hal atau pekerjaan yang tidak disukai. Ia juga boleh diartikan sebagai memberi tempat kepada orang lain walau mereka tidak satu pendapat. Toleransi mempunyai nilai yang besar dalam Islam karena ia bermaksud kebebasan dan kesaksamaan tanpa diskriminasi kaum apalagi agama. Dengan kata lain, toleransi diartikan sebagai mengenali dan saling menghormati dan mengiktiraf hak asasi serta kebebasan orang lain. Ia merangkumi semangat kemurahan hati yang muncul dengan pergaulan yang baik, layanan yang lemah lembut, mengambil berat terhadap jiran tetangga, kepedulian, belas kasihan dan kebajikan adalah antara perkara yang diperlukan dalam kehidupan seharian. Selain itu, dalam Al-Quran turut menyentuh tentang kebenaran dan keadilan kepada orang-orang yang menyelisih, yang tidak memerangi orang Islam atas dasar agama. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi mereka yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu daripada menjadi teman rapat mereka yang memerangi kamu kerana agama kamu, dan mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu serta membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat, maka mereka itulah orang-orang zalim. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan orang-orang yang soleh di antara hamba-hambanya, dan mereka memberi makan kerana cinta kepadanya, orang miskin, anak yatim, dan orang-orang tawanan. Hakikatnya, apabila ayat itu diturunkan, asbabun nuzul atau sebab penurunannya ialah tawanan yang dimaksudkan itu hanyalah salah seorang daripada orang musyrik. Selain itu, Muhammad bin Al-Hasan meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah menghantar wang kepada penduduk Mekah ketika mereka berada dalam kemiskinan untuk diagihkan kepada fakir miskin. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kamu. Dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu, dan kepadanya lah kami patuh dengan berserah diri." Toleransi ini juga terbukti dalam perlakuan Rasulullah SAW kepada ahli kitab, sama ada mereka Yahudi atau Nasrani. Baginda selalu menziarahi mereka, memuliakan mereka, berbuat baik kepada mereka, melawat pesakit mereka, mengambil daripada mereka dan memberi kepada mereka. Toleransi dalam Islam tersela dalam perlakuan terhadap sahabat dan orang-orang bukan Islam. Umar Al-Khattab memerintahkan pembayaran pencen tetap kepada seorang Yahudi dan tanggungannya daripada perbendaharaan orang Islam. Lalu Umar berkata, Allah Ta'ala berfirman, sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan miskin.
Ini adalah salah seorang ahli kitab yang miskin. Al-Kafari menjelaskan maksud kebajikan yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin dan urusan mereka, dan beliau menyebutkan berbuat baik kepada orang yang lemah, memberi nafkah kepada orang yang miskin, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan berkata-kata dengan lemah lembut kepada mereka. Ya, sebagai satu jalan kebajikan dan belas kasihan, bukan sebagai cara ketakutan dan kehinaan, dan kemungkinan menyakiti hati mereka. Terdapat dalil yang jelas tentang toleransi yang menekankan tentang toleransi kepada mereka yang berlainan agama dan kepercayaan. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Di dunia ini ada banyak jenis kepercayaan dan agama. Ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak. Namun demikian, bukan tugas manusia untuk menghakimi masalah keimanan mereka, karena Allah SAW yang lebih mengetahui. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antara ada pula orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu terlepas dari apa yang kamu kerjakan, dan aku pun terlepas daripada apa yang kamu kerjakan. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Maka sesiapa yang ingin beriman, hendaklah beriman. Dan sesiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum, nescaya mereka diberi minum dengan air, seperti besi yang mendidih menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk, dan di tempat istirahat yang paling buruk. Pada surah Al-Baqarah ayat 256, ia berkenaan toleransi kepada orang bukan Islam dan tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, karena tidak ada paksaan dalam memasuki agama ini. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, sesiapa yang ingkar kepada taknut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahlul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 13, Allah tekankan toleransi kepada sesama muslim dan selalu berusaha mewujudkan perdamaian, manakala ayat 13 menjelaskan bahwa perbezaan kaum, suku yang diciptakan oleh Allah adalah untuk saling mengenal, bukan saling bertikai. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada seorang laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selain itu, surah Al-Hasra ayat 9 adalah toleransi kepada sesama muslim walau berasal dari daerah yang berbeza, status sosial berbeza, kaya dan miskin, juga keadaan sosial lainnya. Mereka saling bantu tanpa mengharap balasan. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansar sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, Muhajirin. Dan mereka Ansar
tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun dalam kesusahan, dan siapa yang dipelihara daripada kekikiran diri. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Prinsip Islam yang sangat berperi kemanusiaan ini adalah benteng yang akan melindungi umat Islam daripada mereka yang tamak, yang mencetuskan kehancuran serta menimbulkan kerusakan di muka bumi. Realitinya, masyarakat yang bertolak ansur menerima yang ini berganding bahu dengan membina dan memberi, serta percaya bahwa Allah yang Maha Esa memerintahkan kepada manusia supaya saling mengenal, tidak berselisih, dan sebagaimana firman-Nya. Oleh itu, toleransi adalah pendekatan orang yang kuat, bukan kebiasaan orang yang lemah. Mereka kuat dengan kemaafan dan dada mereka tidak disempitkan dengan menerima orang yang melampaui batas dan bermasalah. Kembali kepada maksud toleransi itu sendiri adalah bersikap menerima dan menghargai perbedaan yang ada. Namun, ia bukanlah mencampur aduk keimanan atau keyakinan antara agama. Dalam aspek ini, toleransi tersebut bermakna menghargai kewujudan agama yang dianuti orang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa konsep toleransi yang diajar dalam Islam sangat rasional dan praktikal, yaitu diaplikasikan dengan mengenal, menghargai, dan terbuka dengan perbedaan. Akan tetapi, jika berkaitan aspek perbedaan agama, keyakinan umat Islam kepada Allah itu berbeza dengan umat yang lain dan tidak dapat dicampur aduk. Islam amat tegas akan hal ini. Sebagai contoh, Allah melarang umat Islam untuk mencela keyakinan mereka yang beragama lain. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang menyebabkan mereka mencela Allah dan permusuhan dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami menghiaskan untuk setiap umat amalan mereka, lalu Dia mengkabarkan kepada apa yang mereka lakukan." Toleransi berlaku bagi semua manusia tanpa terkecuali. Begitulah Al-Quran mengingatkan penganut Islam tentang toleransi. Secara asasnya, hubungan dan kesatuan sesama manusia adalah juga bertaut kepada semangat kemanusiaan, bukan hanya faham Cradle Nation. Walaupun berbeza warna kulit, bangsa, politik, dan agama, semua manusia fitrah serta jiwa kemanusiaannya menginginkan kedamaian, keharmonian, kebersamaan, keadilan yang disebut sebagai toleransi.